Shalom Bapak Ibu. Shalom. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan Daud. Daud sebagai orang yang tidak diperhitungkan di antara keluarganya. Diremehkan kemampuannya. Tetapi Daud dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan Israel. Karakter dari Daud yang jelas yaitu Daud mengandalkan Tuhan. Daud juga memiliki karakter mudah mengampuni. Walaupun dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh, tapi dia ngerti Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Daud juga pribadi yang mau mengakui kesalahan. Gampang bertobat. Ada banyak karakter-karakter yang bisa kita belajar dari kehidupan Daud. Dan saya harap firman Tuhan itu memberkati saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Seorang tokoh Alkitab. Di mana Yusuf ini di dalam kehidupannya beberapa tokoh teologi menyamakan Yusuf ini gambaran daripada Yesus di Perjanjian Lama. Saudara, Yusuf kita kenal sebagai anak ke-11 dari Yakub. Dilahirkan dari istri yang bernama Rahel. Kisah di dalam Alkitab, di dalam sejarah yang melibatkan tokoh-tokoh Alkitab ditulis bukan hanya sebagai cerita, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi kisah itu ditulis supaya kita bisa belajar bagaimana kehidupan orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Kalau dulu ada yang sempat mengenyam sekolah minggu, sering kali mendengar cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab sebagai sebuah cerita. Tetapi setelah kita dewasa, kita mengerti bahwa cerita itu ditulis dengan berbagai macam kronologi sebagai sebuah teladan. Bagaimana orang-orang mengalami keberhasilan hidup oleh karena taat kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 37. Bagaimana kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga dan keempat. Yakub yang disebut sebagai Israel. Kenapa Yakub disebut sebagai Israel? Karena Yakub inilah yang merupakan bapaknya dari ke-12 suku Israel. Kita tahu bahwa Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan Yakub ini punya anak 12. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Dan Yusuf ini diceritakan di dalam Alkitab. Ini dikasihi oleh bapaknya Yakub. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Diceritakan di dalam Alkitab Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Perhatikan. Ini awal dari bagaimana masalahnya. Tapi seringkali masalah juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Itu dipakai Tuhan untuk rencana dia. Yakub punya anak 12.
Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Diberikan jubah. Bukan hanya indah, tetapi maha indah. Saya nggak tahu, kalau jubah indah saja sudah kita itu kagum. Tapi kalau maha indah berarti jubah itu sangat indah. Akibat yang berikutnya pada ayat yang keempat. Karena itu saudara-saudara dari Yusuf itu membenci Yusuf. Dan tidak mau menyapa dengan ramah. Perhatikan. Berarti sejak dari kecil, Yusuf itu sudah menghadapi tekanan. Coba bayangkan anak kecil dikasih jubah yang tidak tahu dia. Kalau anak kecil dikasih jubah juga nggak tahu. Dia nggak tahu, masih kecil. Dia nggak tahu juga kenapa nih kakak-kakakku kok sama saya kok nggak ramah ya. Sama saya kok kakak-kakakku sikapnya seperti itu. Tapi itulah yang dialami Yusuf sejak kecil. Dia diperlakukan dengan tidak baik oleh kakak-kakaknya. Lalu kalau kita lihat, masalah yang berikutnya tidak hanya itu. Yusuf dapat mimpi. Ya, mimpinya itu apa? Ya. Diceritakan di dalam ayat yang ke-7 dan berikutnya bahwa ketika Yusuf dan kakak-kakaknya sedang ada di ladang mengikat berkas gandum, ya. Gandum itu kan ada juga jeraminya, diikat. Nah, semua masing-masing satu orang memiliki satu berkas. Nah, nggak tahu bagaimana di dalam mimpi itu berkas-berkas kakaknya, ya, gulungan begitu itu jatuh, ambruk, ambruknya itu mengarah kepada berkasnya Yusuf. Seperti berkas itu mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Oh, dia ngomong. Berkasnya itu sujud menyembah, ngelilingi sujud menyembah kepada berkasku. Gulungan berkas gandum itu. Wow. Lalu pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, saudara-saudaranya menanggapi, loh, apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah kakak-kakak daripada Yusuf karena perkara itu. Sudah perhatikan. Ini cerita yang sekolah minggu sebagian sudah dengar. Tapi kalau kita remakan lagi, ini Yusuf awalnya mengalami sebuah peristiwa. Dia masih kecil juga tidak tahu. Benci saudara-saudaranya. Masih ditambah lagi mimpi. Yang mimpi itu diceritakan juga kepada saudara-saudara. Mimpinya apa? Aku bermimpi, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Ini tidak masuk akal. Mau matahari ada di atas, bulan di atas, bintang di atas, bagaimana bisa menyembah dia? Ini semakin tidak masuk akal. Wah. Dari situ kita bisa melihat, dia ditegur ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu dan semua saudaramu itu sujud menyembah pada kamu. Tapi saudara tahu bahwa bapaknya itu ternyata diam-diam itu menyimpan mimpinya Yusuf itu di dalam hati. Karena bapaknya ini kan orang rohani. Yakub ini kan, walaupun sejarahnya dia adalah penipu, dulu nipu hak kesulungan. Harusnya hak kesulungan itu kan haknya Esau. Tapi Yakub bersekongkol dengan ibunya. Ibunya yang masak daging,
dikasih pakaian berbulu, mimpi akhirnya berkatnya kena ke Yakub. Esau marah. Yakub pergi ke pamannya namanya Laban. Di sana dia kerja 14 tahun. Di tempatnya Laban ditipu karena Yakub tukang tipu, ditipu oleh Laban. Saudara, itu cerita yang sebelumnya. Tapi Tuhan mengasihi Yakub. Makanya kalau orang berdoa biasanya, ya Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, lu disebut. Kalau kemarin Daud, ini selalu dikaitkan. Yesus anak Daud, gitu kan? Luar biasa. Ini Yakub ini disebut juga di dalam keturunan 3 keturunan, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita melihat Yusuf ini anaknya Yakub, yang oleh karena mimpinya dibenci saudara. Saudara, cerita berikutnya apa? Oleh karena bencinya saudaranya akan Yusuf, maka Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sebenarnya rencananya dibunuh, tapi dianiaya, dimasukkan ke sumur saja. Setelah masuk ke sumur yang tidak berair, Yusuf ditinggalkan. Yang mau dibunuh ya tidak tega. Saudara. Nangis tuh pasti anak kecil, anak remaja. Sumur dulu itu bukan sumur yang sekarang ini. Sumur itu pasti sumur yang sangat dalam. Mana ini? Daerah Timur Tengah. Pasti dalam. Kita lihat pasti nangis. Kakaknya yang kedua nggak tega. Waduh, masakan adik kita seperti itulah. Udah daripada gitu, pas ada saudagar median lewat, kita jual aja ke saudagar. Wah, dinaikkan ini, diangkat dari sumur, dijual dengan harga 20 sikal perak. Saudara, jadi budak. Waduh, dari remaja saja dia udah ngalami penderitaan. Coba kalau saudara ada di sumur, mau minta tolong siapa? Mau minta tolong ke samping tanah, samping tanah nggak bisa. Ke bawah juga tanah nggak bisa. Bisanya cuma ke atas. Saya tahu itu bahwa Tuhan mengizinkan terjadi. Yusuf masuk sumur. Lalu Yusuf juga dijual sebagai budak. Sebagai budak, dia tidak naik kuda, dia tidak naik unta, dia tidak naik keledai. Budak pasti jalan kaki. Saudagar pasti punya tentara. Kalau sering ngeyel budaknya ya pasti dirantai gini, namanya budak. Dulu ada pasar budak. Kita lihat ini, bagaimana dia harus jalan dari tempat itu ke Mesir, jauhnya minta ampun. Saya sudah melintasi jalan darat di padang gurun Mesir selama 10 jam. Seperti itu, mengerikan, panas. Yusuf mengalami itu, saudara. Nah, kalau kita lihat yang terjadi, Yusuf tiba di pasar budak Mesir. Sampai di pasar budak, dia tentu dijual, dilelang. Ada pembesar kerajaan namanya Potifar, pengen beli budak. Tentu saja kalau pembesar itu mesti ada barang bagus baru datang ini. Masih remaja, anaknya tampan. Lihat anaknya juga kelihatannya nggak nakal itu. Dibelilah oleh Potifar.
Untung ya, kalau budak ini bisa saja dipekerjakan di ladang, bisa saja dipekerjakan di kapal, kapal-kapal saudagar, kapal-kapal perang. Wah itu hanya begini aja, ngayo aja nih budak-budak itu. Bisa saja dia juga dipekerjakan di dalam rumah, kalau itu budak yang bagus. Bisa saja dia juga diperbantukan di dapur, mengatur rumah tangga, isi rumah dan sebagainya. Nah Yusuf bekerja sebagai tukang taman. Di rumah dia dipercayakan oleh Potifar. Dan diciptakan di situ karena dia setia. Walaupun sebagai budak, dia berhasil membuat keluarganya Potifar sejahtera. Namun apa yang terjadi? Di situ dia mengalami proses hidup berikutnya. Ada pada Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6. Segala milik dari Potifar diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf pokoknya Pak Potifar sudah tidak usah lagi ngurusnya. Selain dia makan sendiri, tidak perlu didulang sama Yusuf. Juga semua diserahkan kepada Yusuf dalam kekuasaan Yusuf. Tentu saja bukan termasuk istrinya. Tetapi tante Potifar ada tante genit. Ya. Walaupun sudah punya suami, tapi dia melihat ini Yusuf, ini orang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Saya mengerti karena saya sekarang sudah tua mengerti. Oh, dua kata itu kata kunci. Elok parasnya dan manis sikapnya. Ya. Yang udah dengar khotbah tadi pagi tentu mengerti maksud saya. Kalau kita lihat wanita itu cantik, yang laki-laki ganteng, sudah cantik, tapi manis sikapnya. Wah, ini pasti sangat menarik hati. Orang walaupun cantik tapi galak, nggak narik. Ganteng tapi galak, gane ngamuk, nggak menarik. Apalagi sudah jelek, suka ngamuk, semakin nggak menarik. Ganteng tapi gampang mutung, nggak menarik. Cantik tapi judes, nggak menarik. Yusuf ini manis sikapnya, paras eloknya. Kalau manis sikapnya itu berarti lembah mana, ya suka senyum gitu kan. Saya tahu bahwa orang yang berbicara suka senyum itu mudah menarik hati bagi lawan jenisnya. Gampang senyum. Tapi kalau dikit-dikit deketut itu juga sudah cantik tapi raine ditekuk jadi jelek. Ganteng, ngamuan, jelek. Ini Yusuf, manis sikapnya, elok parasnya. Akibatnya tante Potifar ini apa? Seneng, tertarik. Nah, kita lihat pada hari berikutnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Istrinya itu memandang Yusuf dengan birahi. Lalu merayu Yusuf. Katanya, marilah tidur dengan aku. Bayangkan saudara. Ini bukan pencobaan biasa. Ya. Satu-satunya godaan yang tidak bisa ditengking itu godaan seks. Kalau setan bisa ditengking, pergi. Ya. Setan bisa ditengking, tapi kalau ini nggak bisa ditengking. Makanya jurus satu-satunya untuk menghadapi godaan ini apa? Harus lari mengambil langkah 1000. Tapi bagaimana? Nggak bisa karena apa? Karena Yusuf itu bekerja di situ. Nggak mungkin tiap hari Nyonya Potifar itu selalu merayu Yusuf, Bayangkan ini. Walaupun Yusuf sudah menolak, dia ngomong, "Nggak mungkin tuanku putri. Laung tuan Potifar itu kan mempercayakan semuanya kepadaku, masa aku harus berbuat jahat? Nggak mungkin." Ya.
Dia sudah memberi kepercayaan padaku. Tidak mungkinlah saya lakukan seperti itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan saudara. Yusuf ini kan orang yang takut akan Tuhan, menyangkutkan masalah ini dengan Tuhan. Dia ngerti Tuhan itu melihat. Karena banyak orang yang suka sembunyikan dosa sembunyi-sembunyi. Orang yang belum bertobat itu pasti pencitraan. Semuanya baik. Baik-baik, tapi sebenarnya ada dosa tersembunyi. Banyak dosa dilakukan dan dia mengatakan, nggak apa-apa, orang nggak lihat kok. Jadi lebih takut dengan orang daripada takut dengan Tuhan. Tapi Yusuf dalam teks ini, dalam ayat yang ke-9 ini, dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Loh, dia tidak lagi ngomongin Potifar loh. Dia ngomongin Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-10, perhatikan. Istri Potifar itu dari hari ke hari. Hari ke hari berarti apa? Hari Senin dibujuk. Hari Selasa dibujuk. Hari Rabu dibujuk. Bayangkan. Kalau orang tiap hari dibujuk, tiap hari ketemu, bisa tahan itu luar biasa. Karena orang Jawa punya satu istilah, witing tresno mergo kulino. Yang tidak ada rasa apa-apa saja, kalau tiap hari ketemu bisa saja jatuh hati. Witing tresno mergo kulino. Tapi Yusuf ngerti, enggak, ini salah. Saudara dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Tapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wah, ini karakter orang muda yang jaga kekudusan sebelum memberkati nikah kudus. Makanya orang kalau hidup di dalam perzinahan tidak akan diberkati Tuhan. Sejak muda Yusuf ditawari. Saudara tahu namanya Potifar ini pembesar. Mana pembesar yang istrinya gak cantik? Gak mungkin. Pejabat pasti pilih istri yang cantik. Makanya Yusuf itu punya kesempatan. Dan kalau Yusuf melakukan, Potifar pun gak tahu. Karena Potifar setiap hari bertugas. Dinas, di kerajaan, kantoran. Lakukan pekerjaan raja. Perhatikan. Ini yang dialami Yusuf. Yusuf. Tetapi karena tante Potifar ini jengkel. Akhirnya dia marah. Kenapa anak muda ini gak melayani aku? Inti ceritanya difitnah. Cerita ke suaminya, aku mau diperkosa Yusuf. Ya. Saudara, detail ceritanya ada. Oleh karena fitnahan itu, Yusuf masuk penjara. Tapi penjaranya khusus tahanan para raja. Penjara kasus rumah tangga raja. Jadi ini luar biasa, ini budak. Tapi dikatakan di tahanan raja. Saya nggak tahu. Alkitab menulis ini, saya pikir-pikir ini Yusuf ini budak. Harusnya budak yang kurang ajar itu langsung tembak di tempat. Kalau dulu belum ada pistol. Penggal di tempat ini. Tapi kenapa? Yusuf dengan korban daripada fitnahan itu nggak dihukum mati. Ditahan saja. Justru yang terjadi, singkat cerita, di dalam tahanan, Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minum raja. Yang mereka, yang satunya tidak salah, tapi difitnah. Ini juru minuman. Juru rotinya juga seperti itu. Di penjara. Mereka bermimpi. Nah, mimpinya itu bisa diartikan, bisa ditafsirkan
oleh juru minum. Dan betul, juru minum dibebaskan. Padahal dia janji mau nolong, enggak nolong. Yusuf dilupakan jasanya oleh juru minum raja. Perhatikan, Yusuf tidak kecewa. Saudara tahu enggak? Yang bikin orang Kristen itu lemah imannya. Perhatikan ini kata-kata saya. Yang bikin orang Kristen itu lemah imannya itu bukan setan, bukan iblis, bukan gundruwo, bukan demit. Tetapi apa? Tipu daya iblis yang mengacaukan dengan pikiran apa? Kecewa, kecewa, kecewa. Orang yang mudah kecewa adalah orang yang hidupnya berfokus kepada diri sendiri dan egois. Yusuf tidak kecewa. Dia tidak mengandalkan pertolongan manusia. Orang kalau mengandalkan pertolongan manusia, gampang kecewa. Makanya ada anak yang kecewa dengan orang tua kecewa dengan anak, teman kecewa dengan teman. Saya belajar hidup ini banyak, jangan mudah kecewa. Karena kecewa itu melemahkan iman kita. Kecewa itu membuat kita ini tidak bergantung pada Tuhan. Yusuf tidak kecewa. Siapa di antara engkau yang mudah kecewa? Jangan mengembangkan karakter kecewa. Walaupun Yusuf masih di dalam penjara, Tuhan enggak kurang cara. Apa yang terjadi? Satu hari Raja Firaun punya mimpi. Dan mimpinya itu menggegerkan seluruh bangsa Israel. Saudara, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang bagaimana mimpi, arti mimpi dari raja itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 41, di situ dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi daripada raja. Walaupun Firaun dikelilingi oleh ahli-ahli mimpi. Kalau tadi pagi saya nggak keluarkan mimpinya, ini saya mau ceritakan mimpinya. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 41. Ayat yang 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Rajanya itu berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunannya dan gemuk badannya. Lagi di tepi sungai, loh, dari sungai itu keluar 7 lembu yang gemuk, indah bangunannya dan gemuk badannya. Lalu lembu itu memakan rumput yang ada di tepi sungai itu. Nah, lalu tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu. Waduh, ini beda ini. Lembunya ini jelek, kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang gemuk-gemuk tadi di tepi sungai itu. Ini. Apa yang terjadi ayat yang keempat? Lembu-lembu yang buruk, yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang indah, yang gemuk itu. Lalu Firaun terjaga. Wah, ada apa ini? Kok 7 ekor sapi yang kurus makan 7 sapi yang gemuk? Wah, Firaun terbangun. Lalu tidur lagi. Siapa saudara yang pernah mimpi ditutuki? Saya itu jengkel. Gak tahu bagaimana seminggu yang lalu tuh saya itu mimpi itu aneh. Kayak ikut perang, jalan kaki capek. Ngomong, aku wis tua kok kon perang. Gitu kan. Waduh, tapi gak tahu mau nyebrang gondang itu Jokowi lewat. Sembunyi dulu. Ini dia mimpi apa? Aneh-aneh.
Nyebrang ke sana, jalan gitu. Saya bangun. Duh, Tuhan mimpi apa? Tidur, ditutupi. Waduh, sejengkel saya. Tapi saya ngomong, mimpi-mimpi yang bukan dari Tuhan, saya patahkan dalam nama Yesus. Karena kalau mimpi yang tidak jelas-jelas itu, badannya capek. Bangun capek. Nah, Firaun itu, wah ini ngerti, ini bukan mimpi yang biasa. Ayat yang kelima, setelah itu tertidur pula dan ia bermimpi kedua kalinya. Wih. Hati-hati, saudara. Lalu apa? Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan yang baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus, layu oleh angin timur. Bulir yang kurus menelan bulir yang bernas, yang berisi, yang gemuk tadi. Lalu Firaun bangun. Wah, ini apa? Tadi sapi kurus makan sapi gemuk. Ya padahal sapi gemuknya udah makan rumput, kok dimakan sapi kurus. Ini juga bulir gandum ya. Menelan 7 bulir yang gemuk tadi. Gelisah. Firaun gelisah. Lalu dipanggil ayat yang ke-8 ahli semua orang yang berilmu di Mesir. Firaun cerita mimpinya, tapi tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Nah, juru minuman tadi baru. Juru minuman tadi baru ingat. Hari ini aku perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawas istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam aku juga bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Lah, seorang muda Israel yang ngomong, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi itu kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti diartikan itu mimpi kami, demikian juga terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti digantung. Oh, dia baru cerita, ini ada. Ternyata Tuhan mengingatkan lagi. Dan dikasih tahu di dalam penjara ada seorang Ibrani. Nah, ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Nah, ini kalau diceritakan panjang. Tapi saya singkat saja. Akhir ceritanya, Yusuf berhasil mengartikan mimpi daripada Firaun. Tapi Yusuf ini rendah hati. Pasal 41 ayat 16. Dia tidak langsung mengartikan. Dia ngomong apa? Ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kalau kita lihat, Yusuf mengartikan arti 7 mimpi itu. Ayat 26 mengatakan, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya ialah 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur maksudnya adalah 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Berarti apa? Akan terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Waduh, singkat cerita,
Firaun redek ini. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Wah, berarti ini harus ada ini yang mengatur 7 tahun kelimpahan. Dan nanti 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan itu nanti udah tidak akan diingat ketika masa 7 tahun kelaparan. Ingat ini. Ini. Kalau kita lihat di situ, ayat yang 34 ini selain mengartikan mimpi, Yusuf juga usul kepada Firaun. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang di negeri ini. Di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam waktu ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Selain mengartikan mimpi, Yusuf juga memberikan usulan. Ini usulan itu hikmat Tuhan, saudara. Ayat 37 dikatakan, Firaun memandang baik usulan itu. Lalu Firaun berkata pada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lalu ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Waduh. Udah sekalianlah kamu kan yang dikasih hikmat sama Tuhan. Kamulah yang saya kasih kuasa untuk mengatur ini. Kamu punya kuasa atas seluruh negeri ini. Bedanya hanya apa? Aku punya tahta, kamu tidak. Tapi kuasanya sama. Waduh, luar biasa. Lalu ayat yang 21 dikatakan apa? Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah itu Firaun memasangkan cincin meterai dalam jarinya, mengenakan jari pada Yusuf. Dipakanyalah kepada Yusuf pakaian dari kain halus, digantungkan kalung emas kepada lehernya. Bayangkan ya, cincinnya Firaun dilepas, dipakaikan kepada Yusuf. Tanda otoritas. Kasih pakaian lenan, pakaian kebesaran. Saudara, kalau kita lihat, waduh, berarti mulai saat itu Yusuf diberikan kekuasaan sebagai orang yang kedua di Mesir, mengatur urusan persiapan. Menteri Bulog, tapi kuasanya kuasa raja. Saudara, kalau kita lihat Yusuf diberi fasilitas. Tidak hanya itu, perhatikan ayat 41, dilantik, Yusuf diberi nama baru, Satnah Paneah. Lalu diberi istri, Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Jadi istri. Udah diberi kuasa, diberi istri. Yusuf itu nggak pernah berdoa loh untuk istri. Tuhan, aku minta istri, pasangan hidup di mana tulang rusukku, nggak pernah loh. Tapi paket rencana Tuhan itu satu paket, all in, sempurna. Kenapa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Singkat cerita, Israel kelaparan. Yakub bapaknya tahu. Loh, ini loh. Kamu pergi sana, bawa duit. Beli makanan. Bener, saudara-saudaranya diutus. Tapi adiknya Benyamin ditinggal. Mereka beli. Singkat cerita,
Karena mereka beli, mereka pasti ketemu Yusuf. Si penguasa. Wah, ada orang asing datang ini. Suruh menghadap aku. Wah, kaget nih. Ternyata saudaranya. Saudara, Yusuf bukan orang yang mendendam, pendendam. Maka apa? Dia tahan. Suruh pegawainya masukkan piala-piala. Mereka pulang. Hei, itu tadi yang beli tadi, itu orang nakal semua ini. Mencuri pialaku. Dikejar. Digeledah. Oh, kami tidak nyuri. Memang mereka tidak curi waktu dijebak kok. Ini hanya sandiwara sementara. Wah, nangis-nangis itu. Wah, ternyata digeledah ada ini. Wah, nangis-nangis. Lalu dihadapkan kepada Yusuf. Mestinya kesempatan balas dendam. Ini kakaknya yang dulu menganiaya. Mereka dimasukkan di ruang khusus interogasi. Semua pada nggak berani ngelihat. Pegawainya, tentaranya, kamu keluar, kamu keluar. Cuma mereka, Yusuf dengan saudaranya itu. Yusuf nggak tahan. Bayangkan, kalau saya jadi Yusuf, delok saudara-saudaranya dong ngoplok gitu. Diceritakan. Dia ke belakang sebentar, dia nangis geru-geru. Habis nangis, dia ngadepi saudaranya lagi. Dia ngaku, akulah Yusuf yang kau aniaya itu. Wah, coba saudara, tambah ngoplok enggak saudara? Ngerti dari Yusuf, semakin ketakutan. Tapi ketika saudaranya ketakutan, Yusuf ngerti. Dipeluk satu-satu, dicium kakaknya, dipeluk. Jangan takut. Walaupun kamu dulu mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku. Tapi rupanya Tuhan itu mereka-rekakan hal yang baik kepadaku. Saudara tahu enggak? Ini satu peristiwa yang mengharukan. Saya nggak tahu bagaimana itu. Kalau saudara alami sendiri, mereka berpeluk-pelukan, nangis sejadi-jadinya. Tapi mereka juga tidak tahu bahwa Yusuf tidak menaruh dendam. Kalau saudara cerita, kalau saudara membaca di dalam pasal 41, 42, saudara akan ngerti drama ini indah sekali. Ya. Singkat cerita, mereka boleh pulang dengan sukacita. Ngomong kepada bapaknya. Banyak detailnya, tapi lama nanti. Yusuf masih hidup. Kita diminta untuk ke Mesir. Diboyong keluarganya ke Mesir. Wah. Ini satu drama yang luar biasa. Tapi saudara tahu,
Yusuf akhirnya betul-betul ketika orang tuanya datang, yang terjadi di mimpi kelihatan. Terjadi. 11 saudaranya menyembah Yusuf. Orang tuanya pun seperti itu. Terjadi mimpi itu. Dalam pasal 46, Yakub pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir. Dia tidak hanya pindah, tapi dia diterima Firaun. Ayat pasal 47, ayat yang pertama, Firaun memberikan tanah, dinamakan tanah Goshen, sebagai tempat tinggal Yakub dan anak-anaknya. Kalau Yusuf di istana. Ya, saudara, apa yang kita lihat dari apa yang sedang tadi kita dengarkan bersama firman Tuhan? Ternyata Yusuf adalah pemuda yang takut akan Tuhan. Taat, dengar firman Tuhan, lakukan. Di dalam Kejadian yang kita baca dari serangkaian kejadian dari mulai pasal 37, kita bisa melihat dengan jelas Yusuf ini takut akan Tuhan. Selalu mengingat dan dia tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Yusuf juga tidak pernah mengeluh yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan dia tahu orang lain, saudara-saudaranya biar mereka-rekakan hal yang jahat, tapi justru Tuhan pakai ini untuk mereka-rekakan hal yang baik. Ternyata Yusuf juga tahu, oh saya bisa jadi Perdana Menteri itu karena juga saudara saya yang memasukkan ke sumur, yang menjual budak. Makanya saudara gini loh, jangan suka saudara ini membenci orang karena orang itu berbuat jahat pada saudara. Memfitnah. Jangan saudara dendam. Sekarang diberkati Tuhan. Wah kalian duit tuyul kayak kok saiki kok makmur gitu kan. Ini. Ya. Sebagai hamba Tuhan kalau diberkati, ya sudah diberkati, terima saja. Walaupun mungkin ada orang yang memfitnah, tidak ada masalah. Kalau saudara berhasil lalu difitnah, ya tidak apa-apa. Wong sengsara difitnah juga tidak apa-apa kok. Bayangkan, Yusuf udah sengsara jadi budak. Udah jadi budak itu udah dibawa difitnah loh. Bayangkan saudara. Udah jadi budak difitnah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak pernah menyalahkan manusia. Perhatikan, banyak energi manusia yang terbuang sia-sia karena suka nyalahkan orang lain. Mikir dulu dia pernah ngonek kayak gini. Mikir, wah udah gak perlu. Selama saudara tidak bisa bebas dari belenggu seperti itu, saudara tidak akan menikmati kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Jangan ingat-ingat lagi. Ya. Tadi ini saya membaptis 5 orang. Nah, saya juga tahu yang punya itu teman saya. Saya memang sengaja tidak pernah memperkenalkan diri. Bahkan kepada suaminya yang di depan aja saya juga nggak begitu dekat-dekat. Udah. Tapi saya ngomong sama Mbak Ita, coba tengok itu. Bulan ada enggak? Ada Pak. Tahu dia yang baptis. Ini Pak Pendeta Mit. Saya datang. Saya tuh pengennya cuma say hello sebentar. Yang namanya yang lain udah nunggu. Wah, ngajak cerita panjang lebar tentang sebuah peristiwa yang dia alami dan juga saya alami dari satu orang. Itu peristiwa tahun 2004. Waduh. Kalau saya cerita itu tahun itu berat bagi saya. Seorang sahabat yang baik
tapi menipu. Saya banyak belajar. Oh, saya bodoh ya. Pak Mit kena berapa? Ini. Saya ngomong, Bu, itu sudah berlalu, udah saya lupakan. Iya, jenengan bisa gitu, jenengan pendeta ya. Loh, jenengan jemaat pun juga harusnya begitu. Kalau udah ngomong, pendeta ya iso ngelupakan, kita enggak bisa. Ketika dia ngomong, kita enggak bisa. Iblis ngomong apa? Amin. Ngerti enggak? Iblis itu suka mengaminkan sikap yang salah, keputusan yang salah. Saudara jangan bangga. Aku jemaat, aku tak labrak. Amin. Iblis itu suka mengaminkan. Kalau ada sikap-sikap yang salah, iblis dukung. Tapi Yusuf itu enggak. Dia enggak nyalahkan keluarganya. Makanya gini loh saudara. Kalau gereja ini mau maju, maka setiap jemaat mesti 2022 ini mesti kita belajar hidup. Firman Tuhan malam tahun baru, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang setuju katakan amin. Jangan sepi saudara, gereja ini jangan sepi. Amin. Amin tidak usah disuruh. Aduh. Iya, saudara. Yusuf mengalami itu. Yusuf penuh kasih dan pengampunan. Enggak. Kamu enggak salah kok. Kamu itu berbuat jahat, kamu raka-rakakan hal yang baik, tapi Tuhan memakai hal yang tidak baik untuk meraka-rakakan hal yang baik. Yusuf juga adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yusuf juga dalam Kejadian pasal 41. Yusuf juga ngomong, ini semua karena Tuhan. Tuhan itu tidak suka orang sombong. Apalagi sombong dalam pelayanan. Kalau nggak ada saya, nggak jalan. Nggak ada saya, Fajar Pengharapan bubar. Waduh, bayangkan. Nggak ada saya, nggak jalan. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Bahkan ketika murid-murid Yesus ditegur Yesus karena masalah memuji Tuhan. Aku bisa suruh batu ini untuk berteriak. Memuji Tuhan. Batu bisa disuruh berteriak. Saudara. Saking Tuhan pengen ngajar pada murid-muridnya. Maka begini. Yusuf rendah hati. Ya, pelayanan di gereja ini pelayanan yang multi tubuh Kristus. Ya. Untuk sebuah pelayanan baptis saja. Mesti harus, ini siapa yang hubungi kolam renangnya. Oh ini siapa nanti yang memfoto ini. Siapa nanti yang pimpin pujian jadi singer. Siapa nanti yang pimpin perlengkapannya ini. Ini hanya untuk kerjaan kecil. Siapa yang nyiapkan ini baju-bajunya. Apalagi untuk sebuah ibadah. Satu ibadah hari Minggu, kalau saudara tahu, lebih daripada 50 orang yang bertugas. Walaupun ini cuma seperti ini. Pak kalau nggak ada 50 gimana? Satu orang bisa. Oh satu orang bisa. Saya pegang gitar. Oh puji Tuhan sendiri itu. Bisa. Nggak bisa seperti itu. Gereja itu adalah tempat di mana kita dilatih. Melalui pelayanan kita bertumbuh. Demikian juga saudara. Di dalam keluarga. Keluarga punya peran. Ayah, ibu, anak-anak. Bagaimana penerapan berikutnya? Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar karakter Yusuf. Amin. Ya. Saya tuh diomongin gini, waduh gembala kita ini pengajar ya. Suka ngajar. Tapi penerapannya kadang-kadang kurang gitu kan di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya. Saya pengen saudara belajar ketika firman Tuhan didengarkan, apa penerapannya? Penerapannya apa? Oh, dari tokoh Yusuf ini kita bisa belajar. Berarti saya juga butuh belajar takut akan Tuhan. Butuh belajar mengampuni. Jangan dendam. Siapa yang masih dendam bertobat. Yang setuju dendam bertobat katakan amin. Siapa yang masih punya urusan keluarga besar, urusan warisan, urusan ini itu, urusan apa. Saya ini diajar Tuhan. Ketika mbah saya pernah cerita.
Waduh, itu duitnya miliaran. Duit waktu itu. Enggak terima 1 rupiah. Enggak ada masalah, tetap hidup. Bahkan yang enggak bener, datang sama saya. Minta. Cari pinjaman. Perhatikan. Jangan dendam. Hidup dalam kasih. Ingat janji Tuhan. Yusuf selalu ingat mimpinya. Di sumur pun Yusuf ingat mimpinya. Saya yakin, walaupun tidak ditulis, tapi saya yakin perjalanan ke Mesir jadi budak, Yusuf juga ingat janji Tuhan, ingat mimpinya. Makanya penting saudara ini doa, dengar suara Tuhan, dengar janji Tuhan, hidup dijalani. Ya, pasti sampai akhirnya Tuhan genapkan apa yang menjadi rencananya. Tim musik silahkan maju. Mari kita pujikan satu pujian. Dan pujian ini saudara belajar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Aku datang dan bersujud di hadapanmu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang. Semua nyanyi. Aku datang dan ku bersujud di hadapanku. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hati dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Lembutkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku semua nyanyi yang belum bisa belajar di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata